Asal kalian tahu, baru-baru ini Amerika sama Israel lagi nyerang Iran bareng-bareng dan nggak nyampe sehari, pemimpin tertingginya Iran yaitu Ali Khamenei langsung modar. Dan yang paling kocak di sini adalah Iran malah ngebalas serangannya ke tetangga-tetangganya, nggak ke Amerika sama Israel langsung. Jadi buat kalian yang mungkin adalah orang awam yang nggak tahu apa masalah ini, tenang aja karena gua bakal maparin peperangan ini secara jelas dan ringkas, nggak kayak channel-channel sebelah. Let's go! Jadi kita mulai dari sedikit latar belakangnya dulu. Sebenarnya ceritanya panjang, tapi bakal gua buat singkat. Jadi masalah Iran sama Amerika itu adalah senjata nuklir. Gini. Selama ini, pemerintah Iran ngotot banget pengen punya senjata nuklir, tapi nggak dibolehin sama Amerika. Loh kok Amerika yang ngatur, Bang? Jadi gini, ada yang namanya Perjanjian Nuklir Internasional. Nah, di dalam perjanjian ini, cuma ada beberapa negara yang dibolehin punya nuklir, sedangkan negara yang lain nggak dibolehin. Nah, posisi Amerika di dalam perjanjian ini udah diakui sebagai negara pemilik nuklir dan dibolehin untuk ngembanginnya. Sedangkan posisi Iran dalam perjanjian ini itu adalah sebagai negara yang dilarang ngebuat nuklir. Inti dari perjanjian ini tuh adalah supaya negara yang emang udah punya nuklir dibolehin buat nerusin dan mengembangkannya. Sedangkan yang bagi negara yang belum punya nuklir, jangan coba-coba buat. Nah kan di perjanjian ini Iran dilarang ngebuat nuklir. Jadi kalau mereka nyoba-nyoba buat nuklir, artinya mereka sama aja ngelanggar perjanjian ini dong. Nah itulah sebabnya Amerika udah berapa kali nego sama Iran supaya nggak usahlah buat nuklir, tapi Irannya keras kepala. Nah masalah inilah yang terus-terusan jadi perkara ampe sekarang. Sedangkan urusan Iran dan Israel itu adalah perang proksi. Bagi yang nggak tahu, perang proksi itu simpelnya adalah perang yang pakai negara atau pasukan boneka buat meraih tujuan tanpa ngorbanin tentaranya sendiri. Asal kalian tahu, Iran lah yang ternyata mendanai dan mempersenjatai banyak kelompok-kelompok bersenjata di Timur Tengah, kayak Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, dan Houthi di Yaman. Dan juga terungkap kalau ternyata kelompok-kelompok bersenjata ini sebenarnya tersinkronisasi satu sama lain dan memiliki satu tujuan yang sama, yaitu ngemusnahin Israel. Nah setelah kian lama kian lalu, terungkaplah bahwa Iran lah otak dibalik semua eskalasi konflik yang terjadi antara militer Israel sama kelompok-kelompok bersenjata ini. Dan dari sudut pandang Israel, secara geografis mereka udah dikepung oleh para kelompok ini, dan secara fisik mereka udah sering banget diserang sama para kelompok ini. Israel bahkan menyebut para kelompok ini sebagai teroris internasional terorganisir. Jadi untuk nyelesain ini semua, Israel udah lama berencana pengen nyasar Iran, karena kalau bosnya udah kelar, anak-anaknya juga ikut selesai. Dan disinilah kita sampai di keadaan awal 2026, di mana situasi di Tim Tank udah sampai ke puncaknya. Pertanggal 26 sampai 27 Februari, kita ngelihat di mana banyak aset-aset militer AS digerakkan ke daerah sekitaran Iran. Dan ini emang adalah rencana Trump untuk nyerang target militer di Iran. Akhir Februari, jet tempur F-35 Adir milik Israel dan F-22 Raptor Amerika juga udah ambil ancang-ancang. Operasi dimulai dengan meluncurnya puluhan atau bahkan ratusan EDM, 160 Miniature Air Launch Decoy, yang merupakan suatu model dari rudal umpan. Sederhananya, rudal umpan adalah rudal palsu yang berfungsi untuk mengelabuhi radar musuh ketika diluncurkan. Dan di operasi ini, Amerika dan Israel memakai rudal palsu itu buat mengalihkan sekaligus membingungkan perlengkapan radar Iran. Karena saat rudal-rudal terdeteksi di radar, sinyal di radar bakal nunjukin indikasi jet tempur setingkat F-15 Eagle atau bahkan F-16 Falcon. Jadi, sesampainya umpan-umpan tersebut di wilayah udara Iran, radar yang mengira bahwa mereka kedatangan ratusan jet tempur F-15 dan F-16, dan itu sukses ngebuat mereka bingung karena mau nembak yang mana. Dan tak lama kemudian di belakang rudal-rudal palsu ini, jet tempur F-35 Adir Israel dan F-22 Raptor Amerika membuntuti. Para pemangsa ini membawa banyak sekali misil serangan darat Jedam, seperti GBU-32 dan AGM-158, dan beberapa bom diameter kecil lainnya. Setelah memasuki wilayah udara musuh, radar-radar pertahanan udara Iran yang telah dibuat bingung oleh umpan palsu tadi memungkinkan para jet tempur melakukan serangan. Yang pertama mereka targetkan adalah instalasi radar dan infrastruktur jaringan pertahanan udara, serta pusat komando pertahanan udara. Karena jika sistem komunikasi dan deteksi pertahanan udara sudah hancur, maka alat-alat pertahanan udara milik Iran seperti S-300, S-400, dan Bafar 373 mengalami kebutaan dan tak bisa digunakan. Dan yang terjadi selanjutnya sungguh tak terduga. Dua carrier strike group Amerika
yaitu USS Gerald R. Ford di Laut Mediterania dan USS Abraham Lincoln di Laut Arab, beserta belasan pangkalan militer di Timur Tengah, ternyata sudah bersiap untuk orkestra selanjutnya. Setelah militer Iran benar-benar mengalami kebutaan, ratusan rudal jelajah Tomahawk diluncurkan dari kedua grup kapal induk yang membuat Tomahawk tak terdeteksi radar. Yang mungkin masih tersisa adalah kemampuan misil ini yang dapat terbang sangat rendah sekaligus juga memiliki electric warfare yang baru saja di-upgrade. Kemudian, rudal-rudal ini menyasar peluncur pertahanan udara utama Iran yang kini sama sekali lumpuh. Selagi Tomahawk berburu, aset darat militer AS segera meluncurkan berbagai macam surface-to-surface missile, kebanyakan menggunakan platform HIMARS. Namun yang menarik di sini, pangkalan Amerika juga melakukan tes senjata baru bernama LUCAS, Low Cost Uncrewed Combat Attack System. Sebuah drone kamikaze buatan Amerika yang menyalin Shahed drone milik Iran, namun dimodifikasi sekaligus memiliki kemampuan swarm atau pengepungan serentak. Dalam operasi ini, rudal serta drone yang diluncurkan menargetkan gudang rudal balistik Iran. Dan menurut informasi yang beredar mengatakan bahwa drone LUCAS jugalah yang membuat pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei terbunuh di kompleks pemimpin tinggi Iran. Namun informasi tersebut belum diklarifikasi oleh militer Amerika. Meskipun demikian, detail tentang penggunaan senjata baru ini masih sangat dirahasiakan, namun akan sangat menarik bagi kita untuk melihat bagaimana perkembangan senjata ini nantinya. Dengan selesainya Tomahawk, LUCAS, dan misil lainnya mengeksekusi target yang di atas tanah, yang kini tersisa adalah infrastruktur bawah tanah, seperti instalasi manufaktur, rudal balistik, beserta gudang penyimpanannya, dan juga fasilitas nuklir yang mungkin dibuat kembali oleh Iran. Meskipun pada Juni 2025, Amerika membombardir sebagian fasilitas nuklir Iran, Iran masih memiliki sisa-sisa infrastruktur dan mampu membuat ulang program senjata nuklir yang sudah hancur. Mengenai perancangan nuklir, Iran selalu merahasiakannya dari dunia. Oleh karena itu, untuk menghindari tangkapan satelit, hampir seluruh fasilitasnya dibangun di bawah tanah, ditambah juga dengan banyaknya bunker bawah tanah yang digunakan saat keadaan genting oleh petinggi militer Iran. Dan untuk menghancurkan ini, Pangkalan Udara Amerika di sekitar Timur Tengah segera menerbangkan pesawat bomber B-2 Spirit yang membawa banyak bom khusus untuk mengeliminasi infrastruktur bawah tanah. Salah satu yang terkenal adalah bunker booster GE BU-57MOPE. Setelah serang intens selama berjam-jam, hari mulai menunjukkan fajar. Kompilasi serangan Tomahawk beserta jenis misil lainnya telah selesai. Target militer juga telah banyak yang dihancurkan. Sekarang, baik rombongan F-22 dan F-35 serta bomber B-2 telah berputar kembali untuk menuju pangkalannya masing-masing. Yang menjadi perhatian sekarang adalah serangan balasan Iran menggunakan peralatan cadangan mereka. Untuk mengantisipasi itu, kedua kapal induk Amerika dan pangkalan udara yang di Timur Tengah langsung mengirimkan sekumpulan pesawat berupa F-15X dan FA-18 Super Hornet. Mereka membawa banyak misil Air to Surface J DAEM seperti varian GBU-31 dan 32, dan varian GBU lainnya. Mereka ditugaskan untuk memburu peluncur rudal balistik dan drone cadangan milik Iran, yang saat itu sedang dalam perjalanan mengambil posisi untuk membalas. Meskipun setelah terkena serangan yang sangat parah, entah bagaimana caranya militer Iran tetap bisa melakukan serangan balasan. Operasi True Promise 4 milik Iran menargetkan daratan Israel sekaligus banyak pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Serangan balasan Iran juga banyak mengenai target sipil seperti bandara, pelabuhan, dan hotel. Bahkan saat video ini sedang dibuat, Iran sempat membombardir salah satu kilang minyak milik Aramco, yaitu kilang Ras Tanura. Dan mungkin setelah video ini diupload akan masih banyak detail yang akan terungkap. Mengenai serangan ke fasilitas sipil, Iran seringkali terlihat menggunakan drone Shahed series. Dan kita bisa melihat bahwa meskipun banyak negara Arab yang dilengkapi dengan peralatan pertahanan udara Amerika, seperti sistem Patriot, dan Israel dengan Iron Dome-nya, berhasil menangkal sebagian besar serangan rudal balistik dan drone Iran. Tetap saja ada gelombang serangan yang berhasil lolos dan mengeliminasi target. Kebanyakan serangan yang lolos sering berupa drone kamikaze Shahed yang terkenal. Drone ini seringkali terlihat terbang dengan bebas melintasi langit di kota-kota negara Arab. Melihat bagaimana banyak Shahed yang bisa lolos dari pertahanan udara buatan Amerika, perusahaan manufaktur drone Ukraina Wild Hornets mempromosikan Sting System, yaitu sebuah counter drone system yang dirancang khusus untuk menggagalkan serangan drone kamikaze berat seperti Shahed model 136.
Dan berdasarkan informasi yang ada, Sting memang sudah terbukti efektif melawan Shahed varian 136 dengan kode Rusia Grand 2 di frontline Ukraina. Intinya sekarang tim tank lagi kacau balau banget dengan kedua pihak masih balas-balasan serangan. Tapi yang perlu kalian catat di sini adalah potensi jatuhnya rezim Iran karena dengan posisi geografis yang dikepung bakal sangat-sangat susah untuk Iran bertahan. Malahan Presiden Trump bilang kalau serangan utama bahkan belum diluncurkan, sedangkan di pihak Iran markas besar garda revolusi Iran telah diratakan dengan tanah dan meskipun Iran sempat memblokade Selat Hormuz menggunakan kekuatan angkatan laut mereka. Armada kapal induk Amerika langsung melakukan penetralan ke kapal-kapal Iran dan menghancurkan sebagian besar kemampuan Angkatan Laut Iran untuk meneruskan blokade mereka.